Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Ella Melanti atau biasa dipanggil Helen dari kelas MJ108 mata kuliah Ekonomi Mikro, Prodi Manajemen, Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban UAS saya, di mana kita boleh memilih minimal 2 soal yang akan kita presentasikan, dan hari ini saya memilih untuk mempresentasikan 6 soal dari UAS Ekonomi Mikro yang sudah saya kerjakan. Kita ke soal yang pertama. Soalnya yaitu jelaskan mengenai konsep biaya produksi. Terdapat biaya produksi jangka pendek dan juga jangka panjang. Jelaskan keduanya beserta fungsinya. Nah, pertama kita bahas dulu mengenai pengertian biaya produksi, yaitu semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan juga bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi jangka pendek dan juga biaya produksi jangka panjang. Pertama kita membahas biaya produksi jangka pendek, yaitu adalah biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi itu tidak dapat ditambah jumlahnya atau bersifat tetap, di mana salah satu faktor produksinya bersifat tetap dan faktor lainnya itu berubah-ubah atau variabel. Fungsi dari analisis biaya produksi jangka pendek yaitu untuk membantu perusahaan dalam menentukan tingkat output yang optimal untuk memaksimalkan laba dengan kapasitas produksi yang ada saat ini. Rumusnya yaitu TC sama dengan TFC plus TVC, di mana TC yaitu total cost atau biaya total, sedangkan TFC yaitu total fixed cost atau biaya tetap, dan juga TVC yaitu total variable cost atau total biaya variabel atau biaya yang berubah-ubah. Lalu kita menuju ke biaya produksi jangka panjang, yaitu adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi itu dapat mengalami perubahan. Semua faktor produksinya bersifat berubah-ubah atau variabel. Nah, fungsi dari analisis biaya produksi jangka panjang yaitu digunakan untuk perencanaan strategis jangka panjang, contohnya untuk meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan atau untuk menentukan skala ekonomi agar biaya produksinya dapat diperkecil. Rumusnya yaitu TC sama dengan TVC, di mana TC yaitu total cost atau biaya total dan TVC yaitu total variable cost atau total biaya variabel. Pada biaya produksi jangka panjang hanya ada variable cost saja, tidak ada fixed cost dikarenakan semua biaya itu sifatnya berubah-ubah, tidak ada yang tetap. Nah, soal 1 sudah selesai, kita menuju ke soal yang kedua, yaitu bagaimana karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Dengan cara apakah pasar persaingan sempurna itu memaksimalkan keuntungannya? Jelaskan dan gambarkan dengan kurva menggunakan alat tulis kemudian di-scan. Nah, pertama kita menuju ke karakteristik pasar persaingan sempurna. Yaitu pertama ada terdiri atas banyak penjual dan juga pembeli, sehingga perilaku penjual dan juga pembeli itu tidak bisa mempengaruhi keadaan pasar karena mereka itu hanya merupakan sebagian kecil dari unsur pasar secara keseluruhan. Interaksi antara penjual dan juga pembeli dianggap sebagai pengikut harga atau price taker yang menyebabkan harga pasar di pasar ini bersifat datum atau tetap. Lalu apa karakteristik yang kedua, yaitu barang yang dijual itu bersifat homogen. Nah, perusahaan ini menghasilkan barang di mana barang tersebut merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan lain dalam semua aspek. Produk tersebut sangat identik atau tidak bisa dibedakan dengan produk sejenis dari perusahaan lain. Jadi semua barang yang dijual itu homogen atau sangat identik. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu free entry and free exit, yaitu pada pasar persaingan sempurna itu tidak terdapat suatu hambatan apabila suatu perusahaan itu ingin memulai sebuah bisnis baru jika dianggap menguntungkan. Lalu perusahaan juga bebas untuk menutup usahanya jika ternyata merugikan. Terakhir yaitu penjual dan pembeli itu sama-sama memiliki pengetahuan pasar yang sempurna, yaitu penjual dan pembeli itu sangat mengetahui betul tentang keadaan pasar, terutama dalam tingkat harga yang berlaku serta setiap perubahannya.
Jadi masing-masing itu tahu nih harga di pasar ini itu berapa untuk barang ini, barang A. Lalu apabila ada perubahan itu masing-masing penjual dan pembeli itu sudah tahu juga. Hal ini memastikan semua sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan itu bersifat maksimal. Karena saling tahu jadinya pada strateginya itu maksimal untuk meningkatkan keuntungan. Lalu setelah karakteristik, kita juga membahas cara pasar persaingan sempurna untuk memaksimalkan keuntungannya. Nah, di sini perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan atau mencapai laba supernormal dengan berproduksi pada tingkat output di mana penerimaan marginal itu sama dengan biaya marginalnya atau MR sama dengan MC. Karena apabila MR itu lebih besar daripada MC, maka perusahaan itu harus menambah produksi. Sedangkan apabila MR-nya kurang dari MC, maka perusahaan itu harus mengurangi produksinya. Lalu, apabila tingkat harga itu lebih tinggi dari biaya rata-rata atau average cost atau dilambangkan dengan P lebih dari AC, maka akan tercapai laba maksimum. Jadi, apabila P itu lebih dari AC, lalu MR sama dengan MC, maka tercapai keseimbangan dan laba yang maksimum. Laba maksimum ini merupakan laba supernormal, yaitu tingkat return itu lebih besar dari alternatifnya. Nah, ini kita diminta untuk menggambar tulis tangan, kemudian di scan. Ini sudah saya gambar masing-masing kurvanya. Pertama, mengenai gambar kurva keseimbangan pasar persaingan sempurna apabila kurvanya itu laba maksimum. Nah, ini jadi kurva keseimbangan ini ada 3, ada laba maksimum, laba normal, dan rugi minimum. Nah, ini pertama kurva laba maksimum. Jadi D sama dengan AR sama dengan MR sama dengan P-nya juga. Nah, pada saat itu tercapai keseimbangan. Lalu apabila di tingkat produksi Q ternyata P itu lebih dari AC, maka perusahaan itu dapat menikmati laba maksimum. Laba maksimum sendiri sudah saya terangkan tadi bahwa laba maksimum merupakan laba supernormal, yaitu tingkat return-nya lebih besar dari alternatifnya. Nah, jadi dikarenakan P itu lebih besar dari AC, jadi tercipta laba maksimum pada orange ini. Sini MC dan AC itu berpotongan ya. Nah, lalu ada kurva yang kedua, yaitu kurva laba normal. Tadi kalau maksimum supernormal, sekarang kurva laba normal. Ini masih sama, mencapai keseimbangan di mana D sama dengan AR sama dengan MR dan sama dengan P. Nah, lalu pada tingkat produksi Q ternyata P itu sama dengan AC-nya, harga sama dengan average cost-nya, maka perusahaan itu menikmati laba normal, yaitu tingkat return sudah sama dengan tingkat return alternatif. Lalu yang ketiga yaitu kurva rugi minimum. Nah, ini masih sama, tercapai keseimbangan di mana D sama dengan AR sama dengan MR sama dengan P, tetapi pada tingkat produksi Q ternyata P itu kurang dari AC, maka perusahaan akan mengalami kerugian minimum. Bila produksi itu lebih besar atau lebih kecil dari Q, maka kerugian akan bertambah besar. Makanya disebut rugi minimum pada area yang berwarna toska atau hijau toska ini. Nah, jadi terlihat perbedaannya ya teman-teman. Perbedaannya pada kurva laba maksimum itu P lebih dari AC, ada bagian orange yang merupakan bagian labanya. Lalu laba normal semuanya berpotongan, jadi tidak ada daerah laba atau ruginya. Nah, ini AR sama dengan P. Lalu ada juga kurva rugi minimum di mana dia P itu kurang dari AC-nya, tapi masih mencapai titik keseimbangan. Lalu kita menuju ke soal yang ketiga, yaitu bagaimana keseimbangan jangka panjang pada persaingan sempurna itu terjadi. Apa yang menjadi faktor yang menentukan keseimbangan jangka panjang? Jelaskan. Jadi keseimbangan jangka panjang itu terjadi ketika perusahaan memperoleh laba normal dalam jangka panjang. Faktor penentu keseimbangannya yaitu harga barang atau jasa itu sudah sama dengan biaya rata-rata jangka panjang yang minimum. Lalu semua perusahaan sudah berada pada kondisi efisien atau maximizing profit.
sehingga perusahaan itu sudah memproduksi dengan efisien dan stabil dalam jangka yang panjang. Lalu, laba yang diperoleh itu laba normal, sehingga tidak lagi ada insentif untuk masuk ataupun meninggalkan industrinya. Jadi, cenderung dia tetap stay pada industri tersebut. Hal ini terjadi karena apabila masih ada laba supernormal, maka perusahaan baru akan masuk lalu menambah kuantitas penawaran yang itu akan menurunkan harga pasarnya. Lalu apabila sebaliknya, apabila masih terdapat rugi, maka perusahaan dapat keluar sehingga kuantitas penawaran itu akan berkurang kembali, lalu harga itu akan naik kembali ke titik laba normalnya. Nah, perusahaan dapat mencapai keseimbangan jangka panjang apabila kurva SAC, SMC, LAC, dan LMC. Jadi ada 4 ya, ada kurva SAC, SMC, LAC, dan juga LMC itu apabila bertemu di satu titik dan bersinggungan dengan kurva D sama dengan MR sama dengan AR sama dengan P. Nah, pada saat itu perusahaan akan mencapai keseimbangan jangka panjang. Oke, lalu kita ke soal yang keempat, yaitu bagaimana sih konsep dari pasar monopoli, karakteristik dan faktor yang menyebabkan adanya pasar monopoli. Berikan contoh ilustrasi pemangku usaha atau bisnis yang berada dalam pasar monopoli. Nah, pertama kita membahas mengenai konsep dari pasar monopoli. Pasar monopoli sendiri adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar tersebut. Pasar dengan satu produsen yang memiliki kualitas atau kekuatan pasar yang lebih besar daripada perusahaan lainnya dalam pasar tersebut. Penentu harganya atau price setter pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut dengan monopolis. Nah, lalu yang kedua yaitu karakteristik dari pasar monopoli. Nah, pasar monopoli sendiri ada karakteristiknya, yaitu hanya ada satu penjual atau produsen atau dinamakan dengan single firm. Lalu banyak pembeli dikarenakan penjual lain tidak ada yang mampu menyamai dagangannya. Lalu ada juga hambatan masuk pasar yang sangat tinggi atau high entry barriers. Nah, lalu ada juga karakteristik tidak ada barang pengganti yang mirip atau disebut no close substitutes. Nah, yang selanjutnya tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Lalu ada juga promosi iklan itu kurang diperlukan. Nah, ini saya ambil juga karakteristiknya, bahan-bahan untuk saya mengerjakan itu dari materi PPT dari dosen saya di Universitas Siber Asia. Lalu, kita juga diminta menyebutkan faktor penyebab timbulnya pasar monopoli. Nah, faktor-faktornya apa aja sih? Yang pertama, tidak ada perusahaan yang dapat menyaingi perusahaan tersebut dikarenakan tidak ada yang mampu berproduksi dalam skala ekonomi atau economic scale yang sangat besar sehingga biaya produksinya menjadi terlalu mahal. Jadi tidak ada pesaingnya. Ini contohnya pada industri listrik, PLN itu kan sangat besar ya, modal yang diperlukan. Jadi tidak ada yang bisa menyaingi. Lalu yang kedua, sektor tersebut memerlukan produksi dengan teknologi IT atau mesin pabrik yang sangat canggih dan cenderung terlalu mahal sehingga tidak dapat diakses oleh perusahaan-perusahaan lain. Ini kembali ke kekurangan modal atau sumber daya ya. Lalu yang ketiga yaitu terdapat peraturan pemerintah atau hak paten yang membatasi produsen dari suatu sektor hanya untuk satu produsen saja sehingga perusahaan lain itu tidak dapat memasuki sektor tersebut. Ini yang contoh patennya itu di PLN sih, karena memang peraturan dari pemerintah itu PLN menjadi satu-satunya BUMN penyalur listrik untuk wilayah negara Indonesia. Nah, lalu ilustrasi perusahaan dalam pasar monopoli. Di sini saya mengambil contoh perusahaan PT PLN, yaitu merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang memegang hak monopoli atau
atas penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat Indonesia. Penyebab PLN bisa menjadi perusahaan monopoli adalah karena peraturan pemerintah yang membatasi hak monopoli itu untuk penyediaan tenaga listrik di Indonesia hanya pada PT PLN, sehingga perusahaan lain tidak bisa masuk ke sektor yang sama. Selain itu, sektor penyediaan tenaga listrik juga mempunyai konsumen yang sangat banyak atau istilahnya seluruh masyarakat Indonesia lah, sehingga hak monopolinya itu memang harus dibatasi agar skala ekonomi atau economy scale itu dapat tercapai dan ketersediaan listrik di Indonesia menjadi lebih luas dan stabil. Lalu pada sektor ini juga membutuhkan mesin pembangkit listrik, areal produksi, serta modal yang sangat besar, sehingga perusahaan lain itu cenderung tidak mampu untuk memasuki sektor tersebut. Nah, dalam perilaku harga pada konsumen, PT PLN ini tidak bisa menjadi penentu harga secara mutlak. Terdapat intervensi dari pemerintah yang membatasi penentuan harga tersebut. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, PT PLN harus menerapkan diskriminasi harga, yaitu subsidi silang dengan menetapkan harga berbeda untuk golongan pelanggan yang berbeda. Contohnya, untuk pelanggan rumah tangga menengah ke bawah atau dalam 450 sampai dan 900 VA volt ampere itu mendapatkan subsidi, sedangkan pelanggan industri dan rumah tangga menengah ke atas atau ditandai dengan ampernya 1300 ke atas itu membayar dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan juga untuk pemerataan kesejahteraan rakyat. Nah, itu jawaban dari soal nomor 4 mengenai perusahaan monopoli dan juga contohnya. Lalu kita masuk ke soal yang kelima, yaitu apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Jelaskan macam-macam diskriminasi harga. Nah, pertama, pengertian dari diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang monopolis dalam menjual barang yang sama dengan tingkat harga yang berbeda-beda pada saat yang sama kepada pembeli yang berbeda, di mana harga itu dibedakan bukan karena perbedaan dalam biaya produksinya. Syaratnya yaitu masing-masing golongan pasar itu harus betul-betul terpisah dan juga mempunyai tingkat elastisitas yang berbeda. Tingkat elastisitas artinya ada yang reaksinya terhadap perubahan harga itu tinggi, jadi dia kalau harga berubah akan beralih ke barang lain atau mengurangi jumlah konsumsinya. Ada juga yang elastisitasnya rendah, jadi kalau ada perubahan harga mereka cenderung tidak berpindah produsen atau tidak peduli. Contohnya perbedaan golongan pasar itu ada golongan kelompok industri, kelompok rumah tangga menengah ke atas, kelompok rumah tangga menengah ke bawah. Nah, ini pada contoh golongan konsumen PLN. Selain itu, syaratnya juga penjual itu harus mempunyai kemampuan untuk menaikkan harga tanpa kehilangan seluruh konsumennya. Nah, ini yang ditekankan itu perbedaan harga bukan karena perbedaan dalam biaya produksi, karena kalau perbedaannya itu karena biaya produksi ya itu wajar, berarti bukan diskriminasi harga, karena memang mereka ingin memaksimalkan keuntungan. Kalau biaya produksinya tinggi, harganya memang harus ditinggikan. Kalau biayanya rendah, maka harganya bisa dijual lebih rendah. Nah, diskriminasi harga itu tidak seperti itu karena biaya produksinya sama. Di sini ada macam-macam diskriminasi harga, yaitu ada 3 derajat. Pertama, diskriminasi harga derajat 1, yaitu terjadi apabila monopolis dapat menjual produknya pada tingkat harga maksimum sesuai dengan kesanggupan konsumen itu sendiri untuk membayarnya. Contohnya itu pada penentuan harga dengan sistem lelang. Lalu ada juga diskriminasi harga derajat 2, yaitu monopolis akan menetapkan harga yang berbeda berdasarkan kelompok atau sejumlah barang, tetapi apabila konsumen itu akan membeli lagi, maka harganya akan dikenakan lebih rendah atau lebih murah. Contohnya pada penentuan harga grosir, yaitu untuk pembelian pertama dia lebih mahal, tapi pembelian kedua, ketiga, dan seterusnya itu harganya akan lebih rendah dari pembelian yang pertama. Lalu ada juga diskriminasi harga derajat 3, yaitu monopolis akan menetapkan harga yang berbeda untuk pasar yang berbeda pada produk yang sama persis. Contohnya ini pada perbedaan tarif tiket masuk ke Monumen Candi Borobudur untuk turis lokal dan juga turis asing. Seperti itu untuk soal yang kelima. Lalu kita menuju ke soal yang keenam atau yang terakhir. Ya, senang sekali.
Nah, untuk soal keenam ini, soalnya yaitu apa yang dimaksud dengan fenomena price leadership dan bagaimana price leadership itu terjadi dalam pasar oligopoli. Jelaskan ilustrasinya. Pertama, untuk pengertian dari price leadership itu sendiri, yaitu suatu bentuk kerjasama dari beberapa perusahaan, di mana salah satu perusahaan ini menjadi perusahaan pemimpin atau menetapkan harga jual pada tingkat tertentu yang diikuti oleh perusahaan lainnya atau anggota lainnya. Suatu perusahaan ini dapat tampil sebagai price leader apabila perusahaan tersebut dapat berproduksi dengan biaya yang rendah atau sangat efisien, atau merupakan perusahaan dengan skala produksi yang besar dan dominan. Lalu bagaimana sih price leadership itu terjadi dalam pasar oligopoli? Nah, alasan pertama itu karena untuk menghindari perang harga, yaitu pengambilan keputusan antar perusahaan itu saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga apabila satu perusahaan itu menurunkan harganya, lalu perusahaan lainnya ingin menyainginya, maka akan mengurangi keuntungan dari masing-masing perusahaan. Jadi akan lebih aman apabila mereka itu tidak saing-saingan harga, tapi mengikuti saja price leadership dari satu perusahaan pemimpin. Alasan yang kedua yaitu karena untuk menjaga stabilitas pasar, yaitu dengan mengikuti harga pemimpin maka harga itu akan jadi lebih stabil dan juga perusahaan dapat lebih fokus pada persaingan kualitas. Lalu alasan yang ketiga yaitu karena pemimpin pasar biasanya mampu berproduksi dengan sangat efisien, maka penjualan barang di bawah harga pemimpin akan mengakibatkan kerugian. Jadi kalau perusahaan lain ingin menyaingi nih dengan menjual dengan harga miring jauh lebih rendah daripada price leadernya. Nah, price leadernya sendiri pun produksinya sudah sangat efisien. Kalau disaingin lagi dengan perusahaan yang lain, maka perusahaan yang lain itu akan cenderung mengalami kerugian. Sehingga lebih aman, nggak usah saingan, ikuti saja harga dari price leadernya. Lalu ilustrasi dari pasar oligopoli ini juga saya terangkan pada industri bahan bakar. Di situ ada satu pemimpin perusahaan besar yaitu PT Pertamina di industri bahan bakar di Indonesia. Ini sangat mencerminkan pasar oligopoli nih. Apabila PT Pertamina itu menaikkan atau menurunkan harga produknya, maka perusahaan bahan bakar lain, contohnya perusahaan Shell, Vivo, itu akan mengikuti langkah tersebut demi menjaga stabilitas pasar, baik itu menurunkan maupun menaikkan harga. Hal ini dikarenakan apabila PT Pertamina menaikkan harga dan perusahaan pengikut tidak ikut menaikkan harga, maka perusahaan tersebut akan berkurang keuntungannya, karena pasti Pertamina menaikkan harga karena sudah tidak efisien. Mungkin karena harga bahan bakunya lebih tinggi, jadi memang harus dinaikkan. Nah, pada keadaan yang seperti itu, apabila perusahaan lain masih menjual dengan harga yang lebih rendah, maka perusahaan tersebut akan terancam mengalami kerugian atau berkurang keuntungannya. Sedangkan apabila PT Pertamina itu menurunkan harga BBM, sedangkan perusahaan lain itu tidak mengikuti, maka perusahaan swasta tersebut akan cenderung mengalami kehilangan konsumen, karena jelas yang dijual itu produknya identik, dan juga PT Pertamina yang ada di mana-mana, yang skala produksi dan skala penjualannya besar, itu menurunkan harga. Jadi kalau tidak diikuti oleh perusahaan BBM lain, maka perusahaan lain akan kehilangan peminat atau konsumennya. Segitu saja pembahasan dari ke-6 soal UAS mata kuliah ekonomi mikro yang sudah saya paparkan. Pada pengerjaan soal ini, saya juga mempunyai sumber-sumber referensi untuk pengerjaan soalnya. Nah, sumber referensi saya itu semuanya berasal dari PPT, slide PowerPoint yang sudah diberikan oleh dosen kami dari Universitas Siber Asia. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan saya. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada dosen saya yang sudah membimbing saya sampai pengerjaan UAS ini, yaitu kepada Bapak Oktavian Cahya Dwi Hardin. Terima kasih Bapak. Lalu terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi saya. Kita kembali pada video
video selanjutnya. Bye-bye.